Semakin gawat saja posisi Gibran saat ini setelah tuntutan purnawirawan yang sebut akan ada kudeta. Kini Fufu Papa ini dihebohkan dengan akan berkantor di IKN, diusir ke IKN ya mas. Bahkan seorang pengamat politik berujar bahwa Gibran stres berat dan bisa saja stroke. Semua itu karena ulah bapaknya katanya. Wah, mending bertapa di IKN aja dulu mas Wapres. Tak bisikin ya, posisi Gibran sekarang kejepit. Kalau tidak bisa keluar dari jepitan, dia bisa stres, kemungkinan besar stroke. Kenapa? Ya, kan ada sebabnya. Ibarat seorang pemuda, Gibran saat ini limbung, bangbung, gacok glundung. Dia habis diputuskan oleh pacarnya, kemudian dia dicuekin oleh pacar barunya. Begitu. Ya, setelah dia dipecat dari PDIP, dia mesra dengan Gerindra, kemudian saat ini dicuekin oleh Gerindra dan Prabowo. Ya dong. Jadi posisi Gibran hari ini itu sudah benar-benar seperti tidak diharapkan, meskipun ya dulu ketika kampanye, ketika pilpres, wah begitu luar biasa arogan dan sombong sekali, seolah-olah punya negara. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ini sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Kak tentara kan itu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi, karena kami purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Sudah jadi common enemy. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya berbilang gitu? Karena tentara tuh selalu berpikir palingnya jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya di kudeta Pak Prabowo gitu? Ya siapa lagi? Cerita wayang tadi. Kalau itu terjadi, dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Terima kasih. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Sehingga ya kita nggak tahu ini ujungnya akan kemana. Sesuatu yang sebelumnya kita pikir sudah selesai ternyata masih berlanjut gitu. Dan bagi Gibran sepertinya tidak perlu nunggu tahun 2026. Sebaiknya Gibran segera pergi, segera minggat dari Jakarta. Buktinya apa? Saat ini Gibran bingung. Sampai-sampai dia live live di media sosial. Ya, dia bikin video-video monolog. Ya, yang hasilnya justru ditertawakan orang banyak. Lah Wapres kok bikin video monolog? Ya, karena Wapres ini posisinya enggak terlalu krusial ya. Ya, ibaratnya kalau istri ya istri simpanan. Ya, jadi kalau tidak dekat-dekat dengan suaminya ya nggak punya kegiatan. Ya Gibran sekarang posisinya seperti itu. Ya makanya aku bilang tadi, karena dia anak muda ya, belum kuat mentalnya kan, belum paham politik yang sebenarnya. Ibarat seorang pemuda itu belum paham pahitnya cinta. Ya jadi kalau dapat posisi seperti itu, ya setelah diputusin ceweknya yang sudah lama berhubungan,
lalu dekat dengan cewek berikutnya, lalu cuma dicuekin, ya jelas stres, ya tinggal tunggu stroke-nya aja gitu ya. Ya itu karena ulah bapaknya, dan Gibran pun mau. Coba waktu itu kalau Gibran menolak keinginan bapaknya untuk maju menjadi wapres, ya mungkin saat ini di Solo dia lebih jaya sebagai wali kota. Jadi menaiki tangga itu satu persatu, kalau enggak ya gejegur, nyemplung, ya paham nggak? Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. Belakangan ini rame soal tuntutan pemakzulan Wapres Gibran yang disuarakan oleh para purnawirawan TNI. Tuntutan ini ditandatangani langsung oleh ratusan purnawirawan perwira tinggi TNI. Artinya, ini bukan tuntutan kosong alias nggak berdasar. Ini adalah aspirasi yang serius loh, dan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Saking seriusnya nih, sampai beredar tuh gonjang-ganjing kalau terjadi goncangan di tubuh TNI. Pernyataan sikap bersama Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERI. Tinggal kita lihat gitu ya, apakah ada menteri-menteri yang akan mengikuti Gibran nanti untuk pindah ke IKN. Jangan-jangan nanti di IKN cuma wapres sendiri, nggak ada menteri-menterinya. Itu akan menjadi aneh sekali gitu. Banyak orang yang tidak memahami, tidak menyadari bahwa skenario Gibran untuk berkantor di IKN ini itu memang yang paling diinginkan oleh kubu pro Prabowo. Ya karena pendukung Presiden Prabowo yang memang pendukung murni gitu ya, yang bukan karena relawan Jokowi dan bukan karena mendukung Gibran, itu memang tidak terlalu suka dengan keberadaan Gibran di Jakarta gitu. Jadi ya sebenarnya mereka pengennya tuh Gibran jangan di Jakarta, terserah di mana gitu. Mau di Solo, di KN, terserah. Pokoknya asal jangan di Jakarta. Bisa sangat jadi kasus komen akun anonim Fufu Fafa bakal menjadi pintu masuk. Dia bakal menjadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini sangat mungkin terjadi. Ini sangat logis buat terwujud. Boleh dikata kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, dan ini tampaknya nggak sulit buat dibuktikan. Kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, maka komen-komen penghinaan, terutama penghinaan terhadap Pak Prabowo dan keluarganya, juga komen-komennya yang nggak senonoh, itu semua bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Memang ya buah itu tidak jauh dari potnya. Ya kalau jatuh gelundung ya masuk selokan. Ya peci merah, IQ tinggi sang Pancasila merdeka. Tak ikut bertemu Presiden Macron, Gibran ternyata tanam pohon ulin usai menginap di IKN. Wakil Presiden Wapres RI Gibran Raka Buming Raka masih berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada hari Kamis. Dalam keterangan resminya, Gibran menanam pohon ulin usai menginap di IKN sejak pada hari Rabu. Dia tidak ikut Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pohon itu ditanam di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dia didampingi oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono. Penanaman pohon ini diketahui sebagai komitmen menjadikan IKN tidak hanya sebagai kota modern, tapi juga menerapkan nilai-nilai keberlanjutan. Adapun alasan Gibran memilih menanam pohon ulin adalah karena tanaman tersebut asli dari Kalimantan. Pohon ulin yang merupakan tanaman yang endemik asli Kalimantan dikenal sebagai kayu besi, dipilih oleh Wapres karena
merepresentasikan ketangguhan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, bunyi keterangan pers. Di sisi lain, Basuki juga turut menanam pohon kapur di lokasi yang berdekatan. Pohon kapur dipilih untuk melembangkan kejernihan dan penyaringan kehidupan, juga sebagai simbol IKN yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Sesuai penanaman pohon beringin lalu, Gibran lalu meninjau kantor OIKN yang berada di tepat di depan Tugu titik nol.